Bu, punten sambilan berjalan ya apa gimana Bu? Kenapa, Pak? Ya sambil berjalan apa nunggu peserta? Bapak udah menginformasikan ini belum? Sudah Bu. Sudah? Ya, Oke. Em, tapi dia bakalan datang kan ya? insya Allah Bu. Oke. Ya udah, nggak apa-apa, Pak. Eh, Bapak siap merekam? Bapak yang merekam ya? Atau gimana? Cuma bantu backup Bu. Ini memorinya tinggal tadi dilihat tinggal 4 GB cukup nggak Bu? Oke, saya bantu backup. Sebentar. Oke, saya bantu backup kalau gitu ya. Hmm, oke. Screenshot. Oke, eh, kita sudah mulai merekam nih. Ya siap Bu. Bu mau nanya, Mhm. kalau apa foto lewat laptop gimana Bu? Foto lewat laptop, Iya. print screen, Pak. Oh ya print ya biasa. Maksudnya fotonya apa yang ada di layar kan ya? Iya benar. Iya, print screen. Oh ya di print ya. Mm-mm. Oke, bisa kita mulai? Iya Bu, mulai aja Bu ya. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang bergabung di sesi hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan Bapak Teddy Maulana memaparkan mengenal karakter seseorang. Nah, Bapak Teddy ini berasal dari SM, SMA YZA ya Pak ya? Ya, SMA YZA dan mengajar mata pelajaran mengajar mata pelajaran. Oke, kita mulai aja lagi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. datang Bapak dan Ibu di sesi kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenal karakter seseorang lewat golongan darah mereka. Nah, siapa yang akan membawakan? Yang akan membawakan adalah Bapak Teddy. Bapak Teddy sendiri adalah guru di SMA YZA. Beliau mengajar TIK dan prakarya. Nah, beliau lahir pada tahun 1990 dan um, lulus dari Universitas Pakuan jurusan Ilmu Komputer. Untuk lebih lengkapnya,
bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengenal karakter seseorang lewat golongan darah? Mari kita sambut Pak Teddy untuk memaparkan materi ini. Silakan Pak Teddy. Ya, terima kasih Bu Meti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua Anda dan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengenal karakter seseorang. Mengenal karakter seseorang itu bisa berdasarkan golongan darah, tanggal lahir, bulan lahir, zodiak, dan masih banyak macam lagi. Tapi saya akan ambil satu sampel, yaitu berdasarkan golongan darah. Oke. Oke. Di Bu, Pandan langsung dibuka aja PowerPoint-nya, Bu. Iya, Pak. Klik present now. Nanti akan Bapak bisa pilih window atau jendela. Kelihatan, Bu. Apakah kelihatan nggak, Bu? Oh, Ibu. Ya, Kelihatan ya? ya kelihatan. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi, sini saya akan memaparkan tentang mengenal karakter seseorang. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih pengertian karakter itu. Sini ada 3 saya kutip dari beberapa narasumber. Yang pertama itu menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, karakter adalah sifat atau batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Intinya itu sifat batin ya, mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat. Tapi itu kayak semacam apa ya, kepribadian gitu lah. Oke. Kemudian kalau menurut Ditjen Desmen Penelitian Badan Nasional, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerjasama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Intinya itu cara berpikir ya, cara pikir setiap orang, setiap individu atau setiap orang. Kemudian yang tiga itu menurut W.B. Saunders, jilid buku 126 tahun 1997. Beliau mengatakan karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu, sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. Maksud atribut ini adalah misalkan kayak tingkah lakunya, pola pikir, terus sifat ya, seperti itu pengertian karakter. Nah, seperti saya tadi bilang, saya akan mengambil sampel karakter orang berdasarkan golongan darah. Kan udah tahu kan golongan darah itu ada 4 ya secara umum ya, ada golongan darah A, B, O, dan AB. Nah, setiap golongan darah tersebut memiliki karakter masing-masing. Kita akan membahas pertama tentang golongan darah A. Oke. Nah, golongan pertama adalah golongan darah A. A itu paling pintar menahan emosinya ketika ia tidak cepat marah dan biasanya lebih sabar. Nah, intinya itu yang pertama itu A itu paling pintar untuk menahan emosinya, tidak kalau lagi emosi dia menguap-nguap, tidak. Itu karakter seseorang golongan darah A yang pertama. Berarti gambar tersebut, nah sini ada gambar ya, bisa Anda ibu kalian lihat sekalian. Sini dia dimana si animasi ini karakter tersebut dia bisa menahan amarahnya, kan oleh karena itu dia mudah sakit perut dan diare. Jadi saking nahannya amarah, dia bisa kena sakit perut atau diare. Itu yang pertama. Yang kedua, A juga adalah orang yang rajin belajar. Nah, ini karakter dari yang A yang kedua nih, rajin belajar. Biasanya mereka yang selalu dapat nilai bagus adalah A loh. Nah, karena mungkin saking rajin belajarnya dapat nilai A atau A plus. Kemudian, nah kalau di gambar bisa Anda ibu sekalian bisa lihat, A itu
mempersiapkan segala hal jauh-jauh hari lebih percaya diri karena semua telah dipersiapkan. Percaya diri adalah kekuatan A. Jadi dia misalkan gini, besok udah kasih tahu sama gurunya nih, minggu depan mau ulangan. Nah, karakter si A itu jauh-jauh udah mempersiapkan gimana, konsentrasi, rajin belajar biar dapat nilai A. Seperti itu contoh ilustrasinya. Oke, itu yang kedua ya. Yang pertama itu dia paling menahan emosi, kemudian rajin belajar. Yang ketiga, nah ini karakter yang ketiga nih. Ternyata dia berpikir matang-matang dan memutuskan keputusan itu dengan hati-hati. Jadi misalkan gini, misalkan si A mau bikin usaha, nah itu dia harus memperhitungkan secara matang-matang, tidak terburu-buru, sehingga pada saat usahanya tersebut itu tidak mengalami kendala. Seperti itu contohnya. Berarti kalau di gambar bisa diilustrasikan si A itu hati-hati dalam memulai yang baru. Jadi pas saat yang angkat tuh harus hati-hati, harus pelan-pelan seperti itu. Itu karakter A. Nah, intinya mengambil keputusan itu secara hati-hati, tidak terburu-buru. Oke, kemudian keempat, meskipun begitu, A adalah mereka yang baik hati, penyayang, dan peduli terhadap sesama. Mereka akan jadi teman yang sangat baik. Nah, ini yang karakter A. Menurut saya pernah baca, semua rata-rata saya beberapa referensi itu hampir sama semua, isinya seperti ini. A itu baik hati, penyayang, dan peduli terhadap sesama. Begitu. Seperti digambarkan di gambar. Sedangkan sini si C ya, ini si A. Nah si C itu misalkan dia ada masalah, si A itu bisa menenangkan si C itu kayak seperti dia tersebut. Dia sangat itu si A itu intinya peduli pada orang yang pada saat memerlukan kesusahan atau butuh pertolongan seperti itu. Oke, itu ya ada 4 ya. Sebenarnya masih banyak lagi karakter-karakter golongan darah A. Saya hanya ambil 4 item. Kemudian yang B. Nah, ini golongan darah B. B itu yang karakter pertama itu dia selalu butuh perhatian. Yang paling males kalau jokin oleh orang lain. Jadi dia ingin selalu diperhatiin, terus nggak bisa dicuekin oleh orang. Itu karakter golongan B. Gitu. Ini ada keterangannya ya. Orang golongan darah B paling benci jika tidak dihiraukan. Jika sekali saja dilakukan, maka kata-kata dalam pikirannya akan keluar semua. Seperti itu. Makanya misalnya gini, seperti gambar. Si B mempunyai masalah dengan si C. Si C ini dia berkata, cukup, udah nggak ada yang perlu kita omong lagi. Nah si B itu dia karena nggak mau dicuekinnya, dia ngeluarin kata-kata yang ada di pikirannya seperti itu. Kemudian si A itu kata dia yang pernah bilang itu sabar, dia peduli sama seseorang seperti itu. Kemudian yang ke selanjutnya, oke, selanjutnya itu salah satu kelebihan dari orang yang golongan darah B adalah pemikirannya terbuka, atau istilah zaman sekarang itu open minded. Dia sangat terbuka jika punya ide-ide, misalkan seperti ini. Misalkan dalam satu ruangan ada beberapa. Nah, si B itu sangat kreatif untuk mengungkapkan ide-idenya, tidak ditutupi. Itu ciri golongan darah dari B. Sangat kreatif atau terbuka dengan ide-idenya seperti itu. Nah, seperti yang digambarkan sini dikatakan si B itu berpikiran bebas dan memiliki banyak ide sehingga terbuka terhadap orang lain. Nah, jadi si B itu intinya itu open minded, dia sangat terbuka dengan ide-idenya seperti itu. Yang selanjutnya masih golongan darah B ya. Nah,
Kalau dari segi belajar, golongan B itu dia memilih soal yang lebih sulit dulu dibandingkan soal yang mudah. Seperti katakan, kalau belajar atau bikin PR akan memilih melakukan yang sulit dulu. Nah, kita sini misalkan si B lagi baca, dia lebih suka hal yang sulit. Seperti itu. Ini kita sini paling mudah mempelajari pelajaran yang sukai. Jadi lebih baik memulai dari pelajaran yang disukai. Nah, kalau si B itu memilih yang pelajaran yang disukai. Misalkan ada seseorang, saya nggak suka pelajaran fisika, kimia, matematika. Nah, kata si B itu malah 3 pelajaran itu yang dipilih karena menurut dia mungkin dia mau motivasi biar lebih rajin belajar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah kalau sudah emosi, B tidak bisa menahan kata-kata. Nah sini ada keterangan ya, bisa Anda ibu sekalian bisa lihat. Sini dikatakan orang golongan darah B selalu mengatakan apa yang dipikirkannya sehingga kita tidak bisa menggunakan hal itu sebagai salah berkata-kata. Jadi itu si B itu intinya dia selalu mengatakan apa yang dipikirkan. Misalkan lihat seseorang, wah itu cantik, terus baik, nah itu secara belakang seperti itu. Oke. Nah, golongan darah O yang pertama karakternya pas ujian pasti suka ngecek jawabannya lagi sebelum dikumpulin. Jadi intinya itu dia sangat hati-hati sebelum melakukan sesuatu. Jangan ilustrasi seperti gambar, bisa ibu bapak anda sekalian lihat. Jangan sini ada guru, dia memberikan suatu tugas atau ulangan. Nah si O itu sebelum dikumpulin tuh dicek dulu sama dia, apakah udah benar jawabannya, apakah belum sebelum dikumpulkan. Itu intinya yang pertama. Kemudian, nah si B itu belajar paling efektif kalau sambil baca keras-keras. Nah seperti gambar yang ditampilkan, O itu memiliki kemampuan berkonsentrasi yang tinggi dan daya ingat yang kuat, paling efektif jika menghafal sambil bicara. Nah itu karakter yang kedua itu dia lebih cepat menyerap suatu informasi atau apa dia sambil berbicara dengan mungkin agak pelan atau gimana seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah karakter selanjutnya yaitu saya beberapa kutip dari beberapa narasumber, intinya hampir beberapa yang sama. Dia mengatakan suka punya banyak teman dan kadang juga hyper hingga nggak bisa diam di tempat di kelas, maunya si motor-motor terus cari teman sana sini. Nah intinya itu si dari golongan darah O itu dia suka banyak teman, punya banyak teman, kadang juga ya agak hyper dan tidak bisa diam di tempat. Misalkan kayak ada siswa TK nih. Nah jangan si siswa itu agak hyper itu disebut nakal. Nah apa bisa aja dia mungkin bergolongan darah O atau itu walau alam seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, O umumnya adalah orang-orang yang tegas dan benar kuat. Nah, seperti yang contoh ini, O itu sini katakan golongan darah O paling tidak suka idenya ditolak orang lain. Misalkan seperti ini, ada si A dan si B. Si A itu mengungkapkan ide-idenya, tapi si B itu nolak.
Nah, si O itu tidak suka kalau idenya ditolak gitu. Oke. Nah, selanjutnya golongan darah AB. Nah, golongan darah AB itu ternyata di beberapa ini jarang ya. Jarang yang orang golongan darah AB, tapi digantung faktor atau genetiknya seperti itu. Nah, hal yang pertama itu katanya itu misterius dan mengutamakan logika. Dia lebih mengutamakan logika. Logika itu cara nyata ya, seperti misalkan kayak reality seperti itu. Kemudian tidak tenang serta tidak suka berkoordinasi. Nah, dia golongan darah AB itu sifatnya karakternya tenang. Dia mungkin tenang di sini itu dia tidak mungkin terbawa emosi atau terbawa apa seperti itu. Serta tidak suka berkompetisi. Nah, selanjutnya itu tidak suka berkompetisi. Dia ingin maaf kata orang paling benar lah, paling pintar seperti itu. Atau di lagi lomba, saya pengen yang paling pertama seperti itu intinya. Nah, karakter yang ketiga, benci dengan pengkhianatan dan kemunafikan. Si golongan darah AB itu dia benci dengan pengkhianatan dan kemunafikan. Misalkan seperti ini, dia misalkan si AB ini punya pacar, tapi si ceweknya itu mungkin selingkuh atau apa, dia tidak paling benci seperti itu. Dan kemunafikan ini dia tidak suka di depan iya tapi belakang beda seperti itu. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan apakah masih kurang jelas? Mungkin masih banyak lagi ya kata-kata golongan darah itu. Saya ambil hanya beberapa item. Hampir intinya itu berapa saya baca, hampir semua referensi itu intinya sama. Oke. Nah, pastikan kalau karakter itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, atau di bidang profesi. Nah, gimana sih implementasi karakter pada profesi kerja maupun kehidupan sehari berdasarkan golongan darah? Yang pertama yaitu etika waktu, mentolerir kesalahan, kepercayaan, relationship cara negatif, bidang olahraga, leadership, dan kesehatan. Ya, Bu? Kalau dari saya, sebentar Pak. Pak, Bu? enggak Pak, lanjutkan. Oke, sampai sini dipahami ya. Maaf mungkin kalau omongan saya masih kurang jelas. Ini memang suara saya seperti ini. Kadang-kadang orang ngomong ada orang ngomong, kamu mah ngomongnya cepetan gitu. Itu karakter saya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi sudah saya katakan ini implementasi karakter seseorang berdasarkan golongan darah di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita ambil etika waktu. Ternyata yang pertama itu B. Dia kenapa? Karena lebih nyantai. Ntar aja masih jam segini. Misalkan janjian jam 4, masih jam segini begitu. Akhirnya nggak jadi. Oke, yang O itu karena flamboyan. Nah, kalau flamboyan ini secara garis besar itu mewah dengan bergemilang harta. Tapi kalau dari segi waktu mungkin seperti intinya gimana saya seperti itu ya. Kemudian yang peringkat ketiga itu AB. Kenapa? Karena gampang ganti program atau konsep. Misalkan gini, misalkan si A itu mau janjian sama seseorang, tapi kadang dia ganti pengennya sama si ini seperti itu intinya. Oke, yang keempat itu peringkat keempat itu adalah
A itu karena gagal disiplin. Maksudnya itu mungkin apa ya, mungkin apa ya, tidak tepat waktu atau apa seperti itu karakter, karakter berdasarkan golongan darah di kehidupan sehari, ya, tentang waktu atau ya, apa itu. Oke, yang selanjutnya ada mentolerir kesalahan. Wah, ternyata negara pertama itu A ya, karena dia perfeksionis. Dia mungkin lebih pengennya sempurna begitu. Yang B, yang kedua itu B. Kenapa? Karena dia easy going tapi juga easy judgment. Dia kalau saya baca itu easy going itu lebih mudah memaafkan dan tapi juga mudah menghakimi begitu. Kemudian yang peringkat ketiga itu AB. Penjelasannya itu mungkin seperti ini. Ada dua orang. Misalkan si A bikin kesalahan dan si B itu tidak bisa mentolerirnya seperti itu. Oke, yang ternyata peringkat 4 bukan darah O. Si judging tapi juga si pardoning. Intinya itu mudah menghakimi dan mudah bisa mungkin lebih maafkan atau mentolerir seperti itu. Nanti Bapak Ibu sekalian sampai sini, sampai materi sini jelas apa masih kurang jelas? Kalau itu, Kalau boleh tanya Pak, ya, itu kalau etika waktu ya? iya, Hmm, tahu. kalau A itu dia nyantai, berarti apakah karena nyantai dia dia Hmm. bisa ini nyantai tapi dia perfeksionis. Biasanya kalau orang perfeksionis itu nggak nyantai. Oh, Gimana tuh Pak? oh, yang Oh, ya apa? Bu, Salah ya? ya saya yang pertama itu B Bu. Oh, yang pertama tuh B. B, Oke, oke. Yang ya, pertama itu B B, nyantai. saya, Oh, makanya easy going ya. ya. Sedangkan kalau O flamboyan itu maksudnya apa Pak? Flamboyan yang dimaksud di sini apa? Nah, kemarin itu Ibu, masuk sini itu mungkin tadi saya udah baca dari kebiasaan itu mungkin apa ya, kalau cara bahasanya itu artinya itu gelombang apa sih, bergelombang harta paling seperti itu mungkin. Kalau dari segi waktu mungkin gimana ya, lebih gimana mungkin menurut saya Bu ya, menurut saya itu mungkin gimana antar aja begitu Bu, menurut saya seperti itu. Oh, Iya. oke. Ya baik Pak. Nah, kemudian, nah tadi kan membacakan waktu ya, waktu mentolerir kesalahan. Selanjutnya, oke. Hmm, ini masih baik, oh ya, kelewat. Nah, selanjutnya itu karakter berdasarkan golongan darah di dalam kepercayaan. Ternyata yang pertama itu A, karena konsisten dan taat hukum. Dia konsisten jika melakukan sesuatu, itu dia konsisten, dia berturut-turut, mungkin bertahap, misalkan mau apa dulu seperti itu. Dan dia beliau golongan darah A itu taat hukum, dia tidak bisa tidak mau atau misalnya tidak menyalahi aturan seperti itu. Yang O, demi menjaga keseimbangan. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi dia intinya tidak memihak sebelah pihak Bu, Nanda ibu sekalian gitu. Dia tidak memihak sebelah pihak dari segi kepercayaan gitu. Yang B, demi menjaga kenikmatan hidup. Dia mungkin intinya dia tidak peduli apa ya, misalnya
dia dapat dipercaya misalnya gini, dia dapat misalnya dia kerja sebuah satu perusahaan. Nah, golongan darah B itu dia dapat dipercaya oleh perusahaan tersebut demi menjaga keselamatan hidup, seperti itu. Oke, golongan yang keempat itu, yang keempat tuh ternyata AB. Kalau dari segi kepercayaan dia gampang mudah mengganti pola pikir. Jadi intinya itu pola pikirnya itu dapat berubah seperti itu. Misalkan tadinya mau A jadi B, jadi B jadi C, seperti itu. Mungkin jadi orang yang mempercayakan beliau itu mungkin tidak terlalu percaya pada gimana seperti itu. Nah, kemudian dari segi hubungan, dari segi hubungan itu ternyata peringkat pertama itu O, alasannya orangnya sportif. Dia misalkan ini, dia tidak mungkin kalau dari segi persahabatan ya, dia tidak mungkin dia curang atau apa ya, ambil apa seperti itu. Yang A, kalau dari segi hubungan dia selalu on time. Misalkan seperti ini, misalkan golongan A itu dia menjanjikan sama seseorang, dia selalu on time untuk menjaga hubungan tersebut gitu. Kemudian AB kalau AB dari segi perhubungan itu dia lebih kreatif. Mungkin seperti ini, ada dua orang, dia lebih kreatif. Misalkan kreatifnya seperti ini, dia lebih kreatif mungkin ngajak orang yang pertama itu jalan atau makan seperti itu. Kalau yang peringkat keempat B, tergantung mood atau perasaan. Nah, intinya itu sama sini mah males, sama sini aja. Nah, seperti itu intinya, yang tergantung mood itu yang B. Oke, apakah bisa dilanjut anak-anak ibu sekalian? Nah, ini masih berhubungan dengan relationship ya. Yang ternyata dari relationship yang kedua itu peringkat pertama itu B, egois, esikam, esigo, baji mau sendiri. Nah, kalau tadi kan mungkin cara positif ya. Nah, ini secara negatifnya. Ternyata peringkat pertama itu B, egois, esikam, esigo, maunya sendiri. Intinya itu dia egois, mau menang sendiri. Terus mudah pergi dan mudah datang, seperti itu. Jadi cek bahasa nama sekedar lah seperti itu. Yang AB double standard. Maksudnya double standard itu dia, saya baca sekilas, saya agak lupa seterusnya apa. Dia ternyata AB itu mempunyai mungkin ada dua kepribadian. Yang pertama baik dan jahat itu. Jadi double standar. Jadi dia standar lah, mau sama siapa aja bisa, seperti itu intinya. Kemudian yang A, yang ketiga itu A, kalau taat. Di sini maksudnya yaitu apa ya, patuh ya. Misalkan mau disusul, mau sini mau sini mau, seperti itu. Nah, yang keempat ternyata golongan darah O, sulit mengalah. Nah, saya termasuk golongan darah O. Kadang-kadang saya sulit mengalah, nggak mau kalah misalkan seperti itu. Kata saya gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya di bidang olahraga. Ternyata ini menurut salah satu situs, salah satu situs itu, di bidang olahraga itu peringkat pertama itu ternyata jago olahraga. Nah, kedua ternyata matematis. Maksudnya matematis ini dia secara perhitungan. Misalkan seperti ini, dia dites gue mau olahraga pada saat lompat jauh, dia harus memperhatikan dulu
Untuk lompat jauh itu biar jaraknya jauh, seperti apa, seperti itu matematis secara perhitungan. Oke, yang B, yang 3 maksudnya, itu B, tidak terpengaruh pressure atau tekanan di sekitar. Nah, misalkan gini, ada suatu lomba, misalkan ada 4 orang, misalkan ada si A, misalkan si B, si C, si D. Nah, misalkan si A itu golongan darahnya B. Kan kadang-kadang pas saat kita mau melakukan suatu, misalkan melakukan lomba ya seperti itu ya, kan suka ada tekanan ya. Nggak akan beres, lu nggak akan, masalah nggak akan nggak akan nyampe, akan gagal lah. Nah, si B itu tidak terpengaruh dengan tekanan tersebut seperti itu. Yang A B, nah B, aduh gimana jelasin ya. Yang A B itu alergi pada setiap jenis olahraga. Wah, apakah apakah benar atau tidak itu gantung karakter masing-masing. Nah, jadi itu ada pertama itu ada apa, dari segi waktu, ada dari segi mentolerir kesalahan, ada dari segi kepercayaan, relationship. Relationship itu ada bagi dua ya, relationship secara positif dan negatif. Kemudian di bidang olahraga selanjutnya, nah di bidang leadership atau kepemimpinan, ternyata dari segi kepemimpinan itu paling pertama sini mengatakan karena dia berjiwa leadership, kepemimpinan dan problem solver, yaitu memecahkan seseorang dapat memecahkan suatu masalah, yaitu kan seperti ini intinya. Dalam satu rapat ada masalah nih, nah si pengendara itu dia bisa memecahkan masalah tersebut, itu intinya. Nah, kedua ternyata golongan darah A. Kenapa? Karena golongan darah itu dia lebih teliti dalam melakukan sesuatu. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan dia ingin mau membuat laporan atau mau memimpin suatu perusahaan, dia harus teliti dulu nih karakter karyawan seperti apa, perusahaannya mau dibawa kemana, seperti itu karakter dari golongan darah A. Nah, yang ketiga ternyata golongan darah B, karena sensitif dan mudah ambil keputusan. Nah, kalau dari segi kepemimpinan itu dia, kenapa peringkat ketiga? Karena dia lebih sensitif, mungkin dia lebih sensitif ya, dan mudah ambil keputusan. Dia tidak memikirkan kedepannya seperti apa, mau gimana, seperti itu. Kemudian yang AB, kalau dari segi kepemimpinan leadership, dia lebih kreatif dan suka ambil risiko. Nah, intinya itu dari segi kepemimpinan itu dia kreatif, tidak disuruh misalkan ada kepala bagian bidang produksi. Nah, pasti kan di kepala bagian pada atasan lagi. Nah, si kepala bidang itu tidak di sambil nunggu perintah dari atasan, dia kreatif. Dia akan nanya, Pak mau seperti apa, mau gimana, produksinya seperti itu, dan suka ambil risiko. Nah, yang kedua itu dia suka ambil risiko. Saya pada kerjaan saya tidak beres-beres, saya ambil risiko lah, risikonya gimana ntar, seperti itu. Nah, ini yang dari segi kesehatan. Ternyata peringkat pertama itu A. Sini katakan stres dan lindung. Yang kedua itu B, maaf ya, lemah terhadap virus infeksi dan paru-paru. Dan O, gangguan pencernaan dan mudah kena sakit perut. Dan AB, mudah kaget. Nah, ternyata dari kesehatan itu pertama A. Mungkin sini karakter A itu mungkin karena saking tadi itu ya yang tadi disebutkan itu perfeksionis, dia jadi cepat stres, linglung, seperti itu. Kemudian yang B, nah B ini
dia kalau katanya dari B itu dia rentan ya, rentan terhadap virus seperti itu. Kalau O, gangguan pencernaan dan mudah kena sakit perut. Nah, karena saya golongan darah O, emang kata-kata ini yang saya alami. Saya suka gangguan pencernaan dan mudah kena sakit perut. Misalkan saya makan pada situ langsung mudah sakit perut. Dan AB, kalau dari kegiatan itu mudah kaget. Ya, kita dikagetin sedikit, istilah saya sekarang mah ada seperti itu. Itu ya implementasi di bidang seharian-harian. Apakah bisa dilanjut atau mau bertanya seperti itu, Nanda ya ibu sekalian? Silakan dilanjutkan, Pak. Oke, siap bu. Nah, gimana sih tipsnya agar tetap sehat berdasarkan golongan darah? Pertama, untuk golongan A, karena terlalu perfeksionis, maka nyantailah sekali, gak usah terlalu tegang dan serius. Itu tips untuk karakter golongan darah A seperti itu. Yang B, karena terlalu susah berkonsentrasi, sekali-sekali perlu serius sekali meditasi. Nah, kalau mencatur gitu. Kemudian yang O, karena daya konsentrasinya tinggi. Nah, tipsnya itu maka perlu juga mengobrol santai. Yang penting misalkan kayak bercanda, ngobrol sama orang, sharing, seperti itu ya. Kemudian jalan-jalan, seperti itu. Nah, kemudian yang AB, nah tipsnya karena AB itu gampang capek, maka perlu cari kegiatan yang menyenangkan dan bikin lega. Misalkan kayak traveling, camping sama-sama teman-teman. Nah, seperti itu. Itu ya karakter golongan besar manusia berdasarkan golongan darah dan implementasi di bulan sehari-hari. Gitu. Apa cukup apa gimana, Bu? Gimana, Pak? Ya, lanjut apa gimana? Apa waktunya udah pukul sore? Iya, sebetulnya waktunya sudah pukul 5 ya? 5 sore ya. Ya. Mungkin bisa disimpulkan dari Oh ya. apa yang sudah Bapak sampaikan. Oh ya. Intinya itu saya di sini hanya memberikan informasi, tidak menjudge atau mendistrikkan suatu golongan ya darah. Saya tidak hanya memberikan informasi, saya hanya baca pepatah, sampaikan walaupun satu ayat. Yaitu maaf jika mungkin pemaparan materi saya tadi jelaskan itu mungkin ada yang singgung tidak apa. Intinya itu hanya memberikan informasi dan biar tahu karakter-karakter golongan darah tersebut gitu. Makasih. Halo ibu, Iya, Pak. udah bu? Iya, tadi sempat Ya. putus. Em, iya, bagaimana Bapak Ibu? Em, Tadi pemaparan yang sangat menarik ya, bahwa ternyata eh, personality atau apa eh, kepribadian Ya. seseorang telah diteliti dan bisa dikelompokkan berdasarkan golongan darah mereka. Nah, ini sesuatu yang menarik dan kalau saya lihat eh, ada beberapa ada beberapa yang memang masuk ya. Oh, itu apa seperti apa? Ternyata golongan darah B orangnya kreatif tapi susah.
konsentrasi gitu ya. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang dengan golongan darah tertentu bisa merefleksi diri, melihat kelebihan-kelebihan yang ada di diri kita dan berusaha untuk mengurangi kekurangan atau ya kekurangannya itu bisa diantisipasi sebelumnya setelah mengetahui bahwa oh iya ternyata saya seperti itu kalau dilihat dari kepribadian berdasarkan golongan darah. Ya, karena waktunya sudah dan kita perlu untuk menyelesaikan sesi ini, jangan lupa Bapak Ibu mengisi dulu daftar hadir yang ada di chatroom dan mudah-mudahan kita ketemu di sesi yang akan datang. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Teddy. Sama Bu. Maaf kalau omongannya, ya maaf kalau omongannya kurang jelas. Enggak Pak. Semua ada prosesnya, semua ada. Saya sendiri nggak sudah ahli gitu. Saya lihat peserta-peserta di sini banyak yang jauh lebih baik dari apa yang bisa saya lakukan, luar biasa itu. Oke Pak, karena waktunya memang sudah Iya. ini sudah sore, Ya. saya undur diri langsung ya Pak Ya, ya. saya Bu, silakan Bu. Iya, nanti kalau perlu rekamannya tolong disampaikan Ya. lewat chat aja. Ya, siap Bu, siap. Hubungi saya. Oke. Masih Bu bantuannya. Yuk, assalamualaikum. Salam.